Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa dengan NIM A231220001 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori bilangan, yaitu faktorisasi tunggal teorema 4.5. Pada kali ini, kita akan mempelajari bahwasannya bentuk pemfaktoran dari suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, atau lebih sering kita sebut sebagai faktorisasi tunggal. Namun sebelum kita masuk ke teorema yang membahas faktorisasi tunggal, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa teorema prasyarat yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan kebenaran dari teorema faktorisasi tunggal. Bunyi teorema 4.5 yaitu jika P suatu bilangan prima dan P membagi A dikali B, maka P membagi A atau P membagi B. Bukti dari teorema 4.5 yaitu karena P adalah bilangan prima, maka P hanya memiliki faktor pembagi 1 dan dirinya sendiri. Akibatnya, bilangan bulat A berlaku AP sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P membagi A dikali B, maka berdasarkan norma Euclid, P membagi B. Jika A P sama dengan B, maka P membagi A. Dari sini terbukti bahwa P membagi A atau P membagi B. Berikut adalah bentuk ilustrasi dari teorema tadi, yaitu kita ambil contoh 2 membagi 30. Perhatikan di sini bahwa 30 itu merupakan hasil kali dari 6 dikali 5, 3 dikali 10, atau 2 dikali 15. Bilangan prima yang kita ambil di sini adalah 2. Dan bentuk A dikali B di sini kita ambil 6 dikali 5, 3 dikali 10, dan 2 dikali 15. Kita tinjau dari pernyataan pertama, 30 sama dengan 6 dikali 5. Bentuknya kita sesuaikan pada bentuk pernyataan tadi, yaitu P membagi A dikali B. Maka di sini 2 membagi 6 dikali 5. 6 sebagai A dan 5 sebagai B. Nah, maka dapat teman-teman ketahui bahwa 2 di sini hanya bisa membagi 6. Maka kita tulis 2 membagi A atau 2 membagi 6. Begitu juga pada pernyataan selanjutnya, yaitu 30 sama dengan 3 dikali 10. Kita buat ke bentuk pernyataan teorema tadi, yaitu 2 membagi 3 dikali 10. Dan dapat teman-teman lihat atau teman-teman ketahui bahwa 2 di sini hanya bisa membagi bilangan 10. Maka kita tuliskan 2 membagi B atau 2 membagi 10. Dan untuk pernyataan terakhir sama seperti pernyataan sebelumnya, yaitu kita buat 2 membagi 2 dikali 15. Maka di sini 2 akan membagi 2 atau membagi dirinya sendiri, yaitu 2 membagi A. Dari bentuk teorema tadi, kita bisa menarik bentuk perumuman, yaitu jika P adalah suatu bilangan prima dan P membagi A1, A2, A3 hingga AN, maka P akan membagi AI dengan syarat I itu lebih dari sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N. Kita ulang, jika P suatu bilangan prima, maka P tersebut akan membagi A1, A2, A3 hingga AN, maka P akan bagi AI.
AI ini kita anggap salah satu dari bilangan A1, A2, A3 hingga AN tersebut. Dengan syarat I-nya lebih dari sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan N. Dari bentuk perumuman tadi, kita dapat menarik kasus khusus, yaitu jika pada teorema 4.5 bilangan-bilangan yang terlibat adalah bilangan-bilangan prima, maka akan diperoleh kasus khusus sebagai berikut. Jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan prima, dan P membagi Q dikali R, maka P membagi Q atau P membagi R dalam arti P sama dengan Q atau P sama dengan R. Pernyataannya, jika P, Q1, Q2, Q3 hingga Qn bilangan-bilangan prima dan P membagi Q1, Q2, Q3 hingga Qn, maka P sama dengan Q1 dengan syarat I-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan N. Bentuk ilustrasi dari kasus khusus tadi yaitu 3 membagi 15. Perhatikan bahwa 15 di sini merupakan hasil dari 3 dikali 5. Dan bilangan prima yang kita ambil adalah bilangan 3, maka 3 membagi 3 dikali 5. Sama seperti bentuk pernyataan pada kasus khusus tadi, yaitu P membagi Q dikali R dengan syarat P sama dengan Q atau P sama dengan R. Maka di sini 3 sama dengan 3 atau P sama dengan Q. Jadi 3 membagi 3. Demikian video penjelasan mengenai faktorisasi tunggal teorema 4.5. Semoga teman-teman sekalian bisa paham. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.